Ya, eks-Pelabuhan Buleleng merupakan tempat bersejarah bagi perkembangan perekonomian Bali di masa lampau. Pelabuhan yang berada di pesisir utara Bali ini merupakan pelabuhan pertama di Pulau Bali yang disinggahi oleh kapal-kapal besar dari negara asing. Dan selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Eks-Pelabuhan Buleleng berlokasi di utara Pulau Bali dan berada di jantung kota Singaraja. Kini tempat bersejarah ini dikenal sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat Buleleng. Dahulu sebelum masa kemerdekaan Indonesia, eks-Pelabuhan Buleleng merupakan satu-satunya pelabuhan yang ada di Pulau Bali dan menjadi roda penggerak ekonomi di Pulau Bali. Pelabuhan yang terbentuk secara alami ini merupakan pelabuhan terbaik setelah dua pelabuhan besar yang ada di Surabaya dan Semarang. Pada zaman kerajaan, Pelabuhan Buleleng hanya didatangi oleh kapal-kapal kecil dari pelabuhan lainnya di luar Pulau Bali. Namun seiring perkembangan zaman, pedagang Cina pun mulai masuk di saat pemerintahan Kerajaan Buleleng. Namun kala itu tidak Pelabuhan Buleleng saja yang digunakan sebagai pusat masuknya pedagang dari Cina. Ada dua pelabuhan lain yang digunakan sebagai tempat bongkar muat barang oleh para pedagang asal Cina, yakni Pelabuhan Temukus dan Pelabuhan Sangsit. Namun seluruh administrasi keluar masuknya barang dari dua pelabuhan tersebut tetap tercatat di Pelabuhan Buleleng. Setelah peristiwa Perang Jagaraga tahun 1846 pada zaman Hindia Belanda, perekonomian di Pelabuhan Buleleng berkembang pesat. Kapal-kapal besar mulai berdatangan. Pelabuhan Buleleng menjadi salah satu jalur lintas para pedagang dan menjadi pusat transaksi jual beli ekspor dan impor. Berbagai komoditi seperti kopi, gula aren, beras, dan kopra menjadi andalan ekspor. Sedangkan untuk produk impor seperti emas, perak, dan protolium. Melihat kondisi ini, Belanda tak tinggal diam. Belanda ingin menguasai Buleleng dengan memaksa Raja Buleleng untuk tunduk kepada Belanda. Namun tak hanya Belanda, Inggris pun melirik Buleleng sebagai tempat bisnis yang menjanjikan. Kita lihat latar belakang mengapa Belanda berambisi menguasai Buleleng menjadikan pusat perdagangan. Sebenarnya ada latar belakang sejarah persaingan antara Belanda dengan Inggris. Karena pada tahun 1846-an itu Inggris sudah beberapa kali berlabuh di Pelabuhan Buleleng, yaitu pengembangan Pelabuhan Surabaya yang dia lihat Bali adalah memiliki potensi besar seperti Singapura posisinya, sehingga mereka berniat untuk menguasai Bali. Di masa awal setelah kemerdekaan tahun 1945, Pelabuhan Buleleng menjadi ibu kota Sunda kecil yang membawahi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Saat itu pemerintah Sunda kecil dipimpin oleh satu gubernur, yakni MRI Gusti Ketutpuja. Meskipun Buleleng berubah menjadi ibu kota Sunda kecil, eksistensi Pelabuhan Buleleng pun masih tetap ada. Pelabuhan ini tetap didatangi oleh kapal-kapal besar dari negara lain. Namun pada tahun 1958, kejayaan Buleleng pun padam sejak ibu kota dipindah ke kota Denpasar. Tetapi setelah dipindahkan ke Denpasar tahun 1958, ya, kota Singaraja berubah dari kota Sunda kecil, berubah menjadi kota provinsi, berubah menjadi kota kabupaten. Dengan demikian, setelah dipindahkannya Pelabuhan Buleleng, terutama setelah telah berpindahnya ibu kota ke Denpasar, dipindahkan peran Pelabuhan Buleleng oleh Benua, sehingga masih tetap di sini ada kapal keluar masuk walaupun tidak seramai sebelumnya. Tetapi tahun 1970 pada masa Orde Baru terjadinya perubahan atau relokasi Pelabuhan Buleleng ke Celukan Bawang, maka terjadilah kematian total pelabuhan itu. Saat ini Pelabuhan Buleleng berubah menjadi pusat rekreasi di Bali Utara. Dermaga pun kembali dibangun namun sebagai tempat pusat kuliner di kota Singaraja. Eks-Pelabuhan Buleleng pun kini ditata sedemikian rupa dengan peninggalan bangunan tuanya. Selain menjadi pusat kuliner, di kawasan pelabuhan ini juga ada tempat ibadah. Seperti kelenteng Linggoengkeong, dan di sebelah barat pelabuhan ada sebuah pura segara desa adat Buleleng. Tempat-tempat bersejarah ini kini digunakan sebagai pusat wisata City Tour Kota Buleleng yang dikelola oleh pemerintah daerah Buleleng. Adapun Museum Sunda Kecil yang kini baru mulai digarap oleh pemerintah pusat.
Pelabuhan Buleleng ini kita coba rapikan, kemudian kita kelola supaya menjadi destinasi daripada heritage yang dulu terkenal adalah ex Pelabuhan Buleleng. Nah, dengan adanya destinasi ini tentu kami membuat yang namanya paket-paket tour, ya. Paket tour yang kita pakai sekarang ini adalah city tour. City tour yang kita rancang bahwa di sana di Pelabuhan Buleleng ini ada semacam destinasi seperti misalnya ada pura, kemudian ada juga kelenteng, kemudian juga ada dermaga dan tempat-tempat objek yang lainnya yang mendukung pariwisata. Nah, di dalam pengelolaan ini sekarang ini banyak tamu-tamu luar negeri, misalnya dari Belanda ataupun Eropa yang ingin tahu tentang bagaimana ex Pelabuhan Buleleng ini sekarang dikelola. Dan kami mencoba juga bekerja sama dengan dinas terkait seperti misalnya lingkungan hidup, kemudian perkiptan, kemudian kebudayaan. Bagaimana caranya destinasi ini kita tambah terus. Kejayaan Pelabuhan Buleleng hanya tinggal sejarah. Kini ex Pelabuhan Buleleng berkembang sebagai salah satu objek wisata heritage yang ada di wilayah Bali Utara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.